Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan suatu tugas yaitu tentang podcast. Nah, jadi sebelum lanjut ke lebih dalam, perkenalkan nama saya Bagas Aditya Rahman. Nah, narasumber yang kali ini yang akan saya wawancarai atau yang akan saya ajak podcast kali ini adalah teman saya. Nah, teman saya ini pada suatu hari, bukan suatu hari maksudnya, pada dahulu kala dia itu mendapatkan suatu bullying di bangku SMA. Nah, jadi langsung aja kita ke orangnya ya untuk memperkenalkan namanya. Oke, saya Salman. Jadi sini saya bakal ngejelasin bagaimana pengalaman hidup saya yang sampai sekarang bisa sukses ini. Dan terima kasih juga buat Bagas telah mengundang ke podcast saya. Jadi ini Mas Salman, kan Mas Salman ini punya suatu pengalaman ya di sekolah tuh dibullying ya. Nah, menurut Mas Salman, apa yang Mas Salman ketahui tentang bullying itu? Jadi menurut saya itu bullying itu suatu bentuk penindasan antara kelompok dengan individu yang membuat suatu individu itu mengalami trauma berat di masa depannya nanti. Nah, Mas Salman, pertanyaan kedua saya yaitu mengenai perbuatan apa aja yang udah dilakukan oleh pelaku bullying kepada Mas Salman. Suatu bentuk bullying yang pernah saya alami dulu tuh kayak ejekan ya, walaupun itu menurut mereka sepele, tapi kan buat saya tuh kalau yang dilakukan berkali-kali itu bakal nyakitin hati dan terus kan bakal bisa kepikiran terus di depan buat kedepannya gitu ya, segitu lah. Nah, yang Mas Salman tahu nih tentang pelaku bullying, Mas Salman tahu nggak latar belakang kenapa dia melakukan bullying gitu? Mungkin aja keluarganya itu bermasalah, atau mungkin ada dia ini kurang kasih sayang, atau mungkin di pertemanan yang sebelumnya dia suka dibully, jadi sehingga di masa depan sekarang dia suka ngebully orang juga gitu. Mungkin aja ada ya, tapi saya nggak begitu tahu juga, soalnya saat saya dibully itu saya nggak mencari begitu dalam juga tentang latar belakang mereka. Saya cuma hanya merasakan apa yang mereka lakukan aja, saya kayak rasa sakit lah apa yang saya rasakan gitu. Dan juga mungkin alasan mereka membuli saya cuma buat kesenangan mereka aja di masa sekolah itu. Mereka kan bahagia tuh saat membuli saya, mungkin itu yang alasan mereka juga. Nah, saya pengen nanya nih selanjutnya nih, yang dibully itu hanya Mas Salman aja atau teman-teman Mas Salman yang lain juga gitu? Coba kalau misalnya Mas Salman aja yang dibully, coba kasih tahu alasannya kenapa gitu. Hanya saya saja sih, soalnya kan saya kalau di sekolah itu kayak kelihatan cupu dan lemah begitu bagi mereka. Mas Salman, Mas Salman ini di sekolah itu ada nggak satu temen yang nemenin Mas Salman? Atau mungkin sama sekali nggak ada yang mau temenan sama Mas Salman? Paling adalah satu atau dua, tapi mereka juga nggak memperdulikan gitu. Nah, ya mungkin karena takut juga jadi bahan bulian juga buat para si pembuli ini gitu. Jadi takutlah mereka untuk kalau membuat pembela saya. Dampaknya itu buat saya ya kayak susah bersosialisasi, terus susah menerima orang baru, terus sama kalau misalkan menerima orang baru yang saya pengen temani gitu, saya harus mencari latar belakang mereka dulu, lebih dulu gitu, dia baik atau malah sebaliknya. Terus juga dari ajakan mereka tuh selalu terlintas gitu di pikiran saya, jadi saya kayak takut melakukan apa yang saya ingin lakukan gitu. Alasan saya punya KP ini juga karena saya bisa membuktikan kepada mereka bahwa saya tidak selama yang mereka pikirkan dulu gitu. Untuk penonton-penonton, jadi apa motivasi buat teman-teman di luar sana yang sering dibully gitu, dari Mas Salman sendiri gitu? Buat teman-teman yang di luar sana yang mengalami tindakan bullying, buktikan bahwa kalian itu tidak lemah dan kalian bisa. Kalian harus sukses ke depannya dan tunjukkan kepada mereka bahwa kalian itu kuat, gak lemah yang mereka pikirkan. Nah, jadi segitu aja ya guys ya podcast untuk hari ini. Buat teman-teman semua, semoga motivasi yang diberikan oleh Mas Salman tadi, teman saya atau narasumber saya tadi, semoga menjadi motivasi kalian untuk kedepannya supaya bersemangat, supaya bisa menjadi orang yang sukses. Dadah.